Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berkenan hadir pada pagi hari ini ya, memenuhi undangan Ibu untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti tadi Ibu sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bimbingan kelompok, oke ya. Jadi bimbingan kelompok itu layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa. Idealnya itu mungkin 6 sampai 12 orang siswa ya. Nah, kenapa sih Ibu memberikan layanan bimbingan ini? Ada yang tahu nggak? Jadi gini, bimbingan kelompok ini Ibu ambil topiknya bullying. Ya, kenapa Ibu ambil topik bullying dan kenapa kalian yang Ibu jadikan sasaran peserta kegiatan bimbingan kelompok? Karena saat awal tahun ajaran baru Ibu memberikan asesmen kepada peserta didik ya, kepada siswa kelas 10, 11, dan 12. Ternyata dari hasil asesmen tersebut ada 1,5% siswa yang menyatakan bahwa dia itu merasa dikucilkan gitu. Merasa dikucilkan itu kan artinya berarti dia merasa ada indikasi perilaku bullying dari teman-temannya ya gitu. Walaupun hanya 1,5% siswa dari sekian banyak siswa, tapi itu tetap harus mendapat perhatian dari guru BK gitu. Nah, apa sih, semua masalah yang besar itu berawal dari masalah yang kecil, jadi jangan sampai diabaikan. Nah, kenapa yang dipanggilnya kalian? Kok bukan si siswa yang menyatakan bahwa dia dikucilkannya? Nah, kalau untuk siswa tersebut yang apa sih, kategorinya berarti korban ya, korban bullying, nanti Ibu panggil secara individu, Ibu berikan konseling individu. Nah, kalau untuk kalian karena Ibu tahu kalian itu siswa-siswi aktif ya, perwakilan dari tiap kelasnya, terus juga di sekolah Ibu tahu kalian itu menonjol. Jadi yang Ibu panggil itu kalian untuk Ibu berikan bimbingan supaya nanti ke depannya kita akan membentuk kelompok apa sih ya, anti perundungan gitu. Jadi kayak agen anti perundungan kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Kegiatan bimbingan kelompoknya akan dimulai 1 jam pelajaran berarti 45 menit ya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus diterapkan dan harus kalian ketahui. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi nanti setiap kalimat atau kata yang muncul dalam kegiatan ini itu wajib kita rahasiakan, jangan sampai apa sih, terbawa keluar dari ruangan ini, cukup di sini aja. Kemudian asas keterbukaan, ketika kalian menyampaikan pendapat, silahkan secara seterbuka mungkin gitu ya, jangan ada yang ditutupi atau jangan malu-malu gitu. Kemudian asas kesukarelaan, kalian datang ke sini tentunya sukarela nggak? Sukarela ya, sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas kenormatifan itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kasih tahu ya norma yang berlaku. Nah, gitu. Terus Ibu sampaikan juga tugas dan tanggung jawab kalian. Yang pertama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Yang kedua berpartisipasi aktif untuk menyumbangkan pendapat dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian yang keempat menyimak ketika pemimpin kelompok itu berarti Ibu ya, dan atau anggota kelompok yang lain ketika sedang menyampaikan pendapat. Kemudian yang selanjutnya menyanggah pendapat anggota kelompok yang lain dengan bahasa yang baik dan sopan. Gitu.
bimbingan kelompok ini nanti Ibu menggunakan metodenya metode diskusi. Ya, Ibu yakin kalian sudah terbiasa kan berdiskusi. Nah, nanti teknisnya Ibu membagikan ini tes submateri gitu. Tadi kan topiknya bullying. Nah, di sini ada subtopik dari bullying. Nanti Ibu bagikan karena pesertanya ada 8, masing-masing ambil satu, ada nomor urutnya. Nanti berarti yang kebagian nomor urut 1 berarti menyampaikan dari topik ini kayak misalkan 1 definisi bullying. Nah, menurut kamu apa gitu. Nanti setelah selesai semua kita bahas dan kita diskusikan, nanti pada akhir kegiatan pasti kita mendapatkan kesimpulan ya dari kegiatan diskusi hari ini. Oke, udah siap? Lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tugas dan tanggung jawabnya paham? Bisa? Bisa ya. Sebelum memulai kegiatan biar lebih akrab karena kalian kan perwakilan dari tiap kelas ya. Kita perkenalan dulu. Dari sini sebutkan nama sama nama kelas sama alamat rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Rahman Hadi. Saya dari kelas 3 dan alamat rumah saya yaitu dari Desa Garawangi. Perkenalkan saya Afkarina Dwi Marsha dari kelas 10 3. Alamat rumah saya di Desa Cibinuang. Perkenalkan, saya Galih Adiatama Putra dari kelas 10. Alamat rumah saya di Cibinuang. Perkenalkan, nama saya Risa Jara Putri Jelita. Saya dari kelas 10 1, alamat rumah saya di Citangtu. Perkenalkan, nama saya Reva Darmawanti. Saya dari kelas 11 IPS 3. Alamat rumah saya di Desa Widarasari. Perkenalkan, nama saya Kayla Gurpina Nafisah dari 10 1 dan alamat rumah saya di Cirendang. Perkenalkan, nama saya Eli Suarani dari kelas 11 MIPA 3. Alamat rumah dari Desa Lebakwangi. Ya. Berarti yang paling jauh dari Lebakwangi atau Garawangi? Lebakwangi ya. Oke, kita langsung aja masuk ke kegiatan inti. Kita akan mendiskusikan topik bullying. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu nggak bullying itu apa? Bullying itu semacam penindasan dari kelompok ataupun individu ke kelompok atau individu lainnya. Iya. Ya betul. Ibu itu ya ceritakan dulu satu berita yang kemarin sempat viral. Kalian kalau sering baca berita atau di media elektronik maupun di media sosial pasti tahu kan kemarin ada kejadian siswa kelas 1 SD ya meninggal ya tewas setelah dianiaya atau dikeroyok oleh kakak kelasnya. Menurut kalian itu termasuk bullying atau enggak? Termasuk ya. Nah, padahal itu kejadiannya di anak kelas 1 SD. 1 SD aja udah bisa seperti itu. Jadi ibu khawatir, aduh gimana ini usia kalian kan udah remaja menuju dewasa. Kalau misalkan tidak mendapatkan bimbingan atau arahan mengenai masalah ini takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja Ibu masuk ke kegiatan intinya. Ini ada submateri, silahkan kalian ambil secara acak masing-masing satu. Ini berarti buat perlihan. Langsung duduk aja nanti ya. Oke, yang kebagian nomor 1. Nah, nanti silahkan sampaikan, bacakan itunya, apa sih tulisan di kertasnya, terus sampaikan pendapat kamu mengenai submateri itu. Kemudian untuk temennya yang lain kalau ingin memberi tambahan saran atau mungkin ingin menyanggah pendapat, nanti teknisnya acungkan tangan agar tidak berebut. Kemudian mikrofonnya nanti dikasihin ke temennya yang mau berbicara ya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi saya mendapatkan tentang definisi bullying. Jadi saya berpendapat bahwa definisi bullying itu merupakan penindasan antara kelompok
atau individu kepada individu atau kelompok lagi. Nah, bullying ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan pertemanan di lingkungan kayak masyarakat gitu. Nah, jadi jenis-jenis bullying ini ada beberapa. Yang pertama itu jenis bullying verbal. Nah, kalau jenis bullying verbal ini merupakan jadi kayak bullying. Cukup sampai definisi aja dulu ya. Baik, terima kasih. Itu tadi menurut Fajar definisi bullying penindasan dari satu kelompok atau dari satu individu ya kepada individu yang lain gitu. Ada yang ingin menambahkan? Atau sepertinya udah cukup? Cukup. Kalau gitu lanjut ke topik yang kedua. Nomor urut 2. Oh iya, Neng, silahkan. Apa itu? Jadi topik yang aku dapat yang kedua yaitu perbedaan bullying dan candaan. Menurut Neng, apa perbedaan bullying dan candaan? Menurut aku perbedaan bullying dan candaan itu kan tadi sudah dijelaskan ya definisi bullying tersebut seperti apa. Penindasan antara individu ke individu atau enggak kelompok ke individu atau enggak sebaliknya. Nah, sedangkan candaan itu kayak kita kadang bercanda ke teman, terus kayak ketawa-ketawa terus kayak kadang juga candaan itu dapat kalau misalkan orangnya baper terus kurang memahami gitu ya kan setiap opini orang-orang beda-beda. Jadi kadang candaan juga bisa dikiranya bullying gitu kan, Bu. Nah, kalau candaan itu lebih ke kitanya kitanya yang bercanda tapi orangnya nggak serius. Orangnya bisa menerima. Iya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Neng, Kaila? Menurut saya ya yang benar banget yang dikatakan Teh Alis, menurut saya candaan itu perbedaan candaan sama bullying itu terdapat di mana kita bercandanya, bagaimana dan ke siapa kita bercandanya. Kalaupun kita bercandanya, wah kamu jelek banget kayak gitu. Kalau misalnya mereka ketawa, mungkin itu masih dianggap bercandaan. Cuman kalau mereka udah murung, udah kelihatan nggak suka sama bercandaan, itu udah termasuk bullying. Jadi perbedaannya itu di mana mereka bisa menanggapinya itu bercanda atau enggaknya. Gitu. Terima kasih. Di individu sasarannya ya Iya, di berarti. individu sasaran. Oke, ada yang ingin menambahkan? Enggak. Yang ketiga? Neng Risa. Jenis-jenis bullying yang saya ketahui, yang pertama ada bullying secara fisik, yaitu bullying yang bisa menyebabkan bekas luka, dan itu bullying yang bisa diketahui oleh orang-orang karena dia meninggalkan bekas luka. Contohnya kayak mencubit atau menjambak. Lalu ada bullying secara verbal, yaitu dengan cara mengejek atau ya gitu. Terus yang ketiga ada cyberbullying, yaitu bullying yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Contohnya kayak mengirimkan long text yang bersifat ancaman yang membuat si korban bullyingnya itu merasa takut dan juga cemas. Lalu ada agresi relasional, yaitu bullying yang bersifat mengucilkan orang yang dibulinya. Mengucilkan si korban ya? Ya. Kasaran. Ada yang ingin menambahkan? Fajar, silahkan. Baik, yang akan saya tambahkan itu berarti bullying secara emosional. Jadi bullying ini terjadi karena jadi kita tuh menyerang emosional seseorang. Misalkan aku bilang ke Lala kayak, "Ih Lala kamu kok kayak gitu banget ya?" Gitu. Nah nanti Lala tuh ngerasa kayak, oh berarti jadi kayak dia tuh memikirkan hal itu. Jadi overthinking, jadi kayak down banget, jadi mikir kayak, "Oh emang bener ya yang kata Fajar gini gini gini," jadi gitu. Jadi dia tuh merasa kalau dia tuh masih kurang, jadi terganggu emosionalnya dan psikologisnya juga bakal terganggu. Jadi dia tuh bakal mikir kayak dia tuh kurang terus, jadi ngerasa dia tuh masih belum cukup buat orang lain. Karena padahal yang baru ngomong tuh baru aku doang yang ngomong gitu ke Lala tuh, gitu. Jadi emosionalnya terganggu. Jadi mempermainkan emosional Iya. si korban Iya. ya. Sekian, Oke, terima kasih. tambahan yang lain? Oh iya, Neng Risa.
Yang terakhir ada bullying secara seksual, yaitu dengan cara memegang menyentuh atau memegang alat vital Atau atau bagian-bagian bagian tubuh pribadinya, yang ya, sensitif. atau memanggil dengan kata-kata yang tidak senonoh. Gitu. Kayak catcalling ya. Tambahan lagi? Enggak. Selanjutnya berarti yang kertas yang nomor 4 apa, Neng? Jenis bully yang kemungkinan pernah terjadi di lingkungan sekolah kita. Jadi sebenarnya hampir semua jenis bully itu pasti pernah terjadi di setiap sekolah ya. Saya mau ngambil contoh dari diri saya sendiri yang pernah eee, terkena bully waktu SMP kelas 8. Jadi bully yang saya terima adalah bully fisik, dari pelaku itu adalah laki-laki, teman sekelas saya. Waktu itu mungkin saya merasa bahwa hal ini sepele gitu, kalau dibalas dengan kekerasan. Namun mungkin, karena si pelaku ini adalah seorang laki-laki yang terkenal dominan di angkatan saya sendiri gitu. Dominan dalam artian dia itu yang paling kuat, dia yang paling, apa ya, segala dibawa dalam dengan cara kekerasan gitu. Di situ awal mulanya saya hanya meminta tugas, karena saya sebagai ketua kelompok, saya pasti minta tugas bagian dia sendiri. Namun mungkin dia merasa tidak suka dengan ucapan saya, dia memukul punggung saya hingga saya tidak sekolah 3 hari. Lebam. Ada tambahan lagi? Jenis bullying yang kemungkinan pernah terjadi di lingkungan sekolah kita? Oke terima kasih, jadi contoh bullying yang pernah saya alami itu dari SD Oh, sampai Fajar juga iya pernah? iya pernah, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi dari SD itu saya sering udah mendapatkan bullying dari teman-teman saya, gak cuma dari teman-teman, bahkan dari keluarga pun pernah. Nah, contoh bullying-nya itu kan karena saya laki-laki feminim, jadi ngerasa didiskriminasi gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang berbau-bau laki-laki gitu, jadi saya tuh nggak selalu diajak sama mereka. Jadi kayak mereka tuh selalu ngata-ngatain aku kayak, "Ih Fajar lo kok nggak bisa main bola sih? Lo bencong ya?" Gitu kan. Jadi salah satu hal yang bikin aku down banget dan bikin aku sampai gini sampai sekarang tuh karena hal itu. Jadi nggak cuma di SD saja, bahkan di SMP pun saya sering sekali mendapatkan hal tersebut. Mulai dari cara saya berbicara, jadi dari cara saya jalan pun dikomentari sama mereka. Sebenarnya kalau misalkan sama perempuan tuh jarang, cuman kalau sama laki-laki tuh sering banget. Jadi kayak mereka mungkin kalau sekarang SMA tuh udah pada dewasa jadi udah mikir lah ya, jadi nggak terlalu banyak yang ngata-ngatain aku. Cuman waktu SMP, SD tuh paling parah banget. Mulai, karena aku gebetan bola, karena aku cara ngomongnya kayak aku kayak perempuan, terus suara aku yang masih belum kayak laki-laki kan, terus aku belum tumbuh jakun, jadi mereka tuh ngerasa kayak, "Ih, lo waktu waktu mau dilahirkan jadi perempuan ya, bukan jadi laki-laki." Jadi kayak ngomong-ngomongnya tuh ngomong-ngomong yang ngeganggu, yang nggak masuk akal, terus ngeganggu psikis aku juga. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini ke orang tua ya, karena takutnya menambah masalah gitu. Cuma aku tuh selama itu dipendam terus dari SD sampai sekarang gitu. Mungkin karena aku sebenarnya mikir kayak, "Oh, apakah aku harus berubah ya?" Cuman aku tuh kadang kalau misalkan mau berubah tuh ada aja orang yang bikin aku gitu lagi gitu, Bu. Jadi dari SD tuh aku selalu berteman sama cewek. Nah, mulai dari aku berteman sama cewek, dikomentari kayak, "Heh, lo temennya sama laki-laki kayak jangan sama cewek terus." Kan karena mereka kayak gitu, jadi aku ngerasa kayak terintimidasi gitu, karena misalkan aku gabung sama mereka. Jadi kayak takutnya, "Ih, kok lo tumben sih gabung sama kita? Kan lo kan sama cewek," gitu. Jadi takutnya bahkan pernah ada yang bilang kayak, "Jar, lo sama gue aja deh 50.000," gitu. Jadi kayak, wow, jadi kayak gak etis banget gitu buat aku, ganggu banget psikis aku, bahkan sampai ada yang kekerasan kayak kayak, kayak Fajar kayak menepuk pantat aku, kayak, "Ini kok kayak cewek banget sih pantatnya?" Gitu kan. Jadi kayak, mmm, bikin aku down gitu. Jadi suka selalu mereka tuh kenapa sih maunya apa dari aku tuh gitu. Sebenarnya kalau misalkan cuma perkataan kayak, "Ih, lo bencong ya, ih, lo sama cewek terus," itu nggak apa-apa sih, it's fine buat aku. Cuman kalau misalkan sama kayak kekerasan nebuk pantat aku atau sampai kayak, "Ya 50.000 sama aku," kayak nggak etis banget kan. Bahkan temen aku aja pernah ada yang gituin sama orang-orang sekitar gitu. Jadi kesimpulannya saya pernah dibully sebagai laki-laki feminim di sekolah saya. Iya. Terima kasih. Itu sebagai salah satu bentuk contoh bullying tadi ya, Ibu minta menyebutkan kemungkinan contoh bullying yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Ternyata Fajar juga itu menerima, tapi mungkin bukan di sini ya, itu waktu kejadiannya SD SMP ya gitu. Ternyata yang
anggota kelompok bimbingan kita ada yang pernah mengalami bullying. Padahal yang ibu lihat secara kasat mata kan kalian kayaknya baik-baik aja, kalian siswa yang aktif. Oh ternyata di belakangnya ada apa sih sesuatu gitu. Kaila mau menambahkan? Mau, Bu. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya buat Fajar dan Teh Reva yang udah sharing. Alhamdulillah. Sharing-sharing di sini gitu. Dan semoga kedepannya nggak ada kayak gitu lagi ya. Dan semoga diperlancar lah semuanya. Buat saya juga saya pernah terkena bullying yang paling sering itu verbal. Bener kan Fajar? Verbal yang kayak di kiu-kiuin kayak gitu atau di gimana, dan saya juga baru banget sebenarnya, tapi bukan sama SMA ini, alhamdulillahnya sama SMA lain yang saya kan teknik ya. Saya ingin jadi apa di bidang teknik pertambangan, sampai dibilang, "Ih, masa cewek teknik pertambangan sih? Emang mau jadi apa?" Kayak gitu. Menurut aku itu suatu bullying karena aku tersinggung. Walaupun aku kayak ketawa-ketawa aja, cuman di situ aku tersinggung dan aku bilang, aku speak up, aku bilang, "Duh, bercandanya jangan kayak gitu dong. Aku nggak nyaman," gitu. Jadi yang menurut aku paling sering di lingkungan sekolah itu verbal, karena mereka tuh nggak bisa secara fisik menindas kita, mereka melakukannya verbal gitu. Baik, itu aja, terima kasih ya atas kesempatan bicaranya. Ya, ada yang ingin menambahkan selain Kaila? Neng Reva, silakan. Jadi ini bukan dialami sama sendiri, cuman saya lihat di kondisi kelas sendiri gitu ya. Oh ya. Jadi sebenarnya ada bully yang secara tidak langsung mungkin mereka merasa itu bully atau tidak, tapi di kelas itu ada yang namanya circle. Tapi circle itu emang sekelas, namun ada yang dikucilkan 2 orang gitu. Nah, 2 orang ini merasa tidak pernah diajak. Tapi padahal kita tuh sering apa ya, sering ngajak dia untuk kumpul, tapi dia dia yang memang tidak mau. Tapi dia merasa bahwa dia tuh tidak diajak, jadi dia gak terima. Jadi sebenarnya kita ngerasa itu bukan bully karena kita kan tetap ngajak gitu, tetap pengen berteman, tapi dia ngerasa bully, jadi ya gitu. Itu permasalahannya. Oke, kalau untuk kasus seperti itu mungkin itu hanya apa sih, kalau bahasa itunya mah si korbannya mungkin merasa seuzon ya ke lingkungan ke teman-teman di kelasnya gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain, enggak kok, enggak seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan lebih banyak yang berkata enggak seperti itu, berarti yang bermasalah adalah di yang lebih sedikit. Jadi mungkin yang nanti yang si anak yang seperti itunya nanti mendapatkan bimbingan khusus lah dari ibu gitu. Untuk yang ini masih ada yang ingin dibahas? Contoh bullying yang kemungkinan terjadi sudah. Berarti topik yang keberapa sekarang? Yang kelima ya? Yang kelima siapa? Galih. Iya. Apa Jadi di itunya? sini saya dapat topik tuh dampak bullying bagi korban dan Oh iya, pelaku. dampak bullying. Menurut saya dampak bullying bagi korban itu si korbannya tuh kayak jadi depresi, terus ngerasa frustasi dengan kehidupannya dia. Terus kalau bagi pelaku itu mungkin apa ya? Bagi pelaku saya kurang tahu, Bu. Boleh yang lain ingin menambahkan Kaila? Jadi di sini saya pernah jadi pelaku dan sekaligus korban. Oh, Jadi kumaha tah? Gimana? Pelaku sekaligus korban. saya nggak suka penindasan, apalagi saya yang ditindas pas dulu kelas 1, saya ingat banget saya tuh bener-bener pas itu di SD 17 tuh ada pasir. Pasir dan saya didorong ke sana, terus karena ada pasirnya itu dihambur ke ini saya. Awalnya saya down banget dong, itu masih kelas 1 dan saya dikata dulu tuh saya kan orang Jawa ya, saya pindahan dari Jawa dan logat saya tuh emang kental banget sama Jawa, makanya dikata Jawa Jawa kayak gitu. Oh gitu. Nah, awalnya saya down banget, cuman karena down itu saya ngarahnya ke hal yang nggak baik. Pas kelas 3 saya jadi pelaku bullying sampai kelas 4. Nah, di sana ya saya ngebully yang ngebully saya. Apa ya, roda tuh berbalik ya, tapi pas kelas 5 saya bener-bener tobat banget dan pelakunya itu bakal ngerasa menyesal. Nyesel seumur hidup pernah kayak gitu. Karena saya ngebulinya tuh yang jadi bakal jadi teman saya. Sampai sekarang masih temenan dan dia tuh baik banget. Saya menyesal seumur hidup dan ya seperti itu. Pelakunya akan merasa menyesal dan bakal kurang lah kayak aduh harusnya aku nggak kayak gini. Iya. Nggak kayak gitu.
Ada yang ingin menambahkan lagi? Fajar, dampak bullying bagi korban dan pelaku. Mungkin dampak untuk korbannya, Bu. Jadi menurut saya pribadi untuk dampak bagi korbannya itu kapasitas atau untuk pelaku ya kapasitas dirinya tuh menurun. Jadi menurut saya tuh orang yang bervalue itu tidak berani untuk menindas orang lain karena dia tuh tahu kalau misalkan dia tuh sendiri tuh udah bernilai karena kan kalau kalau orang yang kayak yang bully orang lain tuh kayak dia tuh udah ngerasa kayak mendominasi gitu kayak, "Oh ini gue tuh udah paling tinggi daripada dia," kayak itu wajib banget buat ditindas gitu. Cuman kalau misalkan untuk dampak pelakunya itu kayak nanti itu dampak negatif buat korbannya tuh bakal kayak prestasi akademiknya menurun. Kenapa? Karena kan kalau misalkan nih aku ngebully seorang nih, tapi orang itu tuh biasa-biasa aja di kelasnya kayak, mungkin pintar enggak dan bodoh juga enggak gitu. Jadi mungkin karena aku sering ngebully atau dia sering dibully oleh teman-temannya, dia ngerasa kayak nggak betah di sekolah. Jadi kayak misalkan ada masuk sekolah nih, dia tuh ngerasa kayak, "Aduh kayak aku nggak sekolah aja di sekarang soalnya pasti bakal dibully lagi sama teman-teman aku." Jadi otomatis kan kalau misalkan itu kan, absensi sekolah kan Iya. tergantung sama nilai rapot dan lain-lain. Nah mungkin karena dia kayak gitu, pembelajaran ketinggalan dan absensi juga ketinggalan otomatis, dia bakal menurun prestasi akademiknya. Jadi bisa saya tegaskan bahwa dampak untuk korban itu salah satunya yaitu bisa menurunkan prestasi akademiknya, karena dia malas sekolah karena bertemu dengan teman-teman yang membuli-nya gitu. Sekian, Iya, terima kasih. betul banget. Ada lagi tambahan, Neng? Nggak. Lanjut ke topik yang keenam. Siapa? Kaila. Apa, Neng? Saya mendapatkan topik cara membela diri dari perilaku bullying. Di Iya, sini membela udah diri. eh, apa udah hatam banget lah Mm-mm. gimana sih cara membela diri dari perilaku bullying gitu kan. Kalau dari saya sendiri itu cara membela dirinya awalnya pasti down banget kan. Itu nggak apa-apa sedih, validasi feeling itu penting banget. Jadi jadiin motivasi, jadiin pinjakan kita ke yang lebih baik. Nah, mungkin ada yang dari di perilaku bullying tuh ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maksudnya ada yang ke benar, ke arah yang benar, ke arah yang salah juga. Nah, kita usahakan ke arah yang benar, karena ke arah yang salah tuh satu bakal dapat karma atau bakal dapat bumerang bagi kita sendiri dan bakal dapat rasa menyesal. Nah, kalau misalkan kita ke arah yang kanan, ke arah yang baik, itu kita nggak bakal dapat maksudnya nggak bakal dapat hal negatif. Kita bakal dapat hal positif. Saya yakin banget. Jadi cara membela diri awalnya kita tanya tanya ke orang yang bullying karena mereka pasti malu, mereka pasti sadar kalau misalnya itu salah. Tanya, "Kenapa sih kamu ngebully aku? Aku ada salah sama kamu." Kalau aku sih dulu gitu ya, "Kenapa sih kamu ngebully aku? Kamu apa ya? Aku ada salah sama kamu." Kayak gitu. Nah, kedua kalau emang merekanya masih bandel, masih, "Aduh ini ya orang ngeyel banget nih." Kita lapor. Itu nggak apa-apa kok kita lapor ke yang pihak berwajib istilahnya, kayak guru atau orang tua atau kalau udah parah banget nih bullyingnya ke polisi. Itu bakal dapat tindak pidana. Jadi kan ya itu aja sih menurut saya dari cara membela diri dari perilaku bullying. Terima Iya. kasih, Bu. Jadi harus memberanikan diri untuk bertanya ke si pelakunya ya. Benar. Kemudian ya benar banget yang selanjutnya adalah melaporkan karena kalau tidak ada pelaporan nanti tidak ada Sanksi. usaha untuk menyelesaikannya gitu dari eh, pihak-pihak yang berwenang. Oke, masuk ke ada tanggapan dulu nggak? Kalau bertanya boleh. Boleh. Jadi saya tuh punya temen Mm-mm. ya waktu kelas 7 SMP gitu. Dia tuh sering kena bully dari fisiknya sendiri yang memang mungkin kata orang lebih berbeda gitu Berbeda. ya. Nah, dia itu mencoba melapor ke pihak BK sendiri gitu kayak dia tuh sering dibully, dia tuh Mm-mm. sering kena ya pokoknya dari segi verbal aja gitu Ya. ya. Tapi pihak BK-nya sendiri bukannya membantu, malah nambah bikin down gitu, Bu. Itu Malah gimana? ikut-ikutan Iya, membuli. terus juga ada beberapa guru yang malah ikut-ikutan menjudge sebenarnya. Itu Itu gimana? kejadiannya di Di SMP saya. waktu SMP Ya. ya. Iya, ada yang ingin menanggapi dulu nggak? Saya boleh izin Boleh. ya. Kaila mangga. Ya,
Jadi kalau misalnya untuk itu berarti yang salah di sini nggak salah korbannya ya, salah bener-bener pelakunya ya. Apalagi pelakunya itu harusnya yang melindungi kita, seorang guru gitu kan. Nah, di sini mungkin itu bisa menjadi motivasi dia untuk berubah. Mungkin dari secara fisiknya, secara mentalnya, mungkin mereka bisa, "Ah, aduh nggak bisa nih gini-gini terus." Tapi kan apa ya, kalau misalnya udah menjadi korban tuh susah buat jadi naiknya lagi. Itu kita harus punya waktu sendiri dulu. Kalau misalnya nggak bisa ke gurunya, mungkin yang paling terdekat itu adalah orang tua. Kita bisa lapor dulu ke orang tua, "Pah, Mah, aku diginiin Mah." Bahkan sama guruku sendiri gitu. Nah, kalau misalnya orang tua emang udah bertindak, bakal lapor gitu ke pihak yang orang yang ngebulinya yaitu guru sama muridnya, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya emang orang tuanya gitu lagi, mungkin kitanya harus berubah gitu. Ya, Ibu tanggapi ya, tadi kan bullying-nya secara fisik, kalau secara fisik itu menurut Ibu mungkin susah dirubah kayak misalkan, gendut gitu, gendut itu untuk dia menguruskan, untuk diet kan butuh proses atau misalkan, hitam, ya, namanya manusia makan, terlahir dengan apa sih keunikannya masing-masing. Kalau dia warna kulitnya memang sudah hitam dari lahir, misalkan mau dia pakai lotion atau apapun juga kan, kemungkinannya akan kecil ya untuk bisa merubah tersebut. Biasanya yang perundungan-perundungan fisik itu memang apa sih, eee, yang paling sulit buat korban karena korban mau nanti kata temannya, "Yuk berubah, ininya gini gini, ininya diperbaiki." Nggak akan maksimal gitu kalau, apa sih, ngebulinya secara fisik ya. Fisik kayak misalkan kayak gitu kan, gendut kayak gitu atau jangkung, kurus, jangkung kamu mah kayak tiang listrik." Ya kan dia genetisnya, tinggi, terlahir memang seperti itu, mau dirubah seperti apa, mau dikurangi ketinggiannya seperti apa, nggak bisa. Terus ketika melapor ke guru di sekolah ternyata respon gurunya pun sama seperti itu, ya namanya manusia walaupun seorang guru, pasti ada hilafnya ya, namanya manusia mah tempatnya salah dan hilaf. Nah benar tadi kata Neng Kaila, silahkan lapor ke orang tua ya. Orang tua mah ya mau kayak gimana pun anak, eee, peribahasanya, meskipun anak yang salah tetap orang tua akan membela kan, apalagi ini anaknya yang dibully atau dirundung, tentu orang tua, akan merasa sakit hati dan akan membela anaknya. Nanti orang tua akan datang ke sekolah menyampaikan kepada, eee, pihak yang berwenang atau guru yang berwenang, Ibu yakin di satu sekolah nggak semuanya guru, karakternya sama, pasti ada yang, apa sih, maksudnya ada yang baik dan kompeten, nggak melakukan seperti itu, nanti akan dimediasi gitu. Tentu guru yang melakukan hal tersebut berarti kan itu kesalahan ya, gitu, kehilapan, tentu, eee, apa sih, sudah sewajarnya mendapatkan teguran. Cuman teguran untuk guru atau bimbingan untuk guru itu kan diberikannya oleh atasan yang berwenang atau, seperti kepala sekolah ya. Nah, kayak gitu tadi lapor ke orang tua, nanti orang tua akan menyampaikan secara baik-baik ke sekolahnya, anak saya itu dirundung, dibully oleh teman-temannya ketika, melapor ke pihak guru, ternyata pihak gurunya sama seperti itu, nanti akan dimediasi oleh kepala sekolah, gitu. Mungkin itu ya tadi, apa sih topiknya? Oh, cara membela diri Cara dari membela orang tua. diri ya. Kemudian, yang terakhir tadi nomor 6 ya, nomor 7-nya itu solusi jika terjadi bullying di sekolah. Tadi secara tidak langsung udah ya kita bahas bersama. Solusinya seperti itu tadi kata Neng Kaila juga, untuk si korbannya tanya ke pelakunya, kemudian lapor ke guru, kemudian jika ada terjadi seperti tadi gurunya ternyata seperti itu, lapor ke orang tua ya. Kita masuk ke yang terakhir aja, kesimpulan. Kesimpulan dari, apa sih, materi-materi, submateri yang tadi kita bahas. Neng, Afkarina? Ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari submateri. Pertama dari definisi. Definisi bullying itu merisak, merundung dari individu ke kelompok atau dari kelompok ke individu. Lalu jenis-jenisnya pun banyak sekali.
Ya salah satunya tuh fisik, verbal. Biasanya tuh kayak dari verbal dulu, terus berlarut-larut, terus ke fisik. Terus cara cara mengatasinya, mmm, biasanya sih, kalau menurut saya, kalau misalnya masih verbal itu kita bisa jadi kayak pijakan supaya kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dan jadi semangat. Kalau misalnya fisik yang sampai parah banget itu kan nggak bisa diatasin sendiri. Jadi harus dilaporin ke pihak-pihak berwajib. Kalau misalnya pihak-pihak berwajib, eee, banyak banyak banget kasusnya yang kayak guru-gurunya juga malah menyalahkan korban, itu bisa lapor ke orang tua. Kalau misalnya orang tuanya juga nggak ngedukung atau misalnya malah Cuek mungkin. ya cuek, kurang perhatian atau semacamnya tuh kan ada hukuman pidananya juga buat pembuli. Apalagi kalau fisik itu ada luka, ada bekas gitu kan bisa divisum ya. Kalau, untuk di sekolah, mmm, apalagi ya, kesimpulan yang saya ambil dari semuanya itu untuk mencegah itu kita bisa apa ya, memberi dukungan kepada korban bully. Lalu memberi, perlindungan kayak hukuman-hukuman gitu buat Pelaku. pelaku pembuli dan apa ya, kadang tuh bully tuh datangnya tuh kayak, karena seseorang tuh pengen menonjol dan merasa berkuasa jadi berundung yang lebih Yang lebih kecil lemah gitu ya. ya, lebih lemah. Nah itu tuh harus didukung sama orang sekitar tuh harus peka supaya kita apa ya, mencegah terjadinya pembulian. Teman-teman sekitar juga harus lebih peduli gitu sama yang dikucilin tuh misalnya kayak ditemenin lah, itu sih. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, kesimpulannya sangat lengkap sekali ya, Neng. Kayaknya tegang nih. Ibu kasih ice breaking dulu ya, soalnya tadi udah diskusi materinya kayaknya sangat berat. Ice breakingnya ringan aja, kita ikuti game konsentrasi. Coba tangannya gini. Nih, kalau ibu bilang kiri, berarti tunjuk ke arah kiri. Kelingking kanan sama jempol kiri ke kiri. Bisa. Kalau ibu bilang kanan, jempol kanan sama jempol kanan sama kelingking kiri ke arah kanan. Bisa. Kiri, kelingking kanan sama jempol kiri ke kiri. Kalau kanan, ya arah kanan. Arah kanan itu jempol kanan sama kelingking kiri ke arah kanan. Bisa? Coba. Nih, ibu sambil berdiri ya. Game konsentrasi. Kiri. Mana kiri? Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kiri, kanan. Kiri. Konsentrasi. Ulangi lagi. Ini tadi kalian kan udah berdiskusi jadinya belum bisa konsentrasi ya. Kalau kiri berarti ke arah kiri. Ke arah kiri itu kelingking kanan sama jempol kiri ke arah kiri. Kalau kanan berarti jempol kanan sama kelingking kiri ke arah kanan. Ya, bisa? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, 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 kiri. Oke. Karena kayak lo konsentrasi. Karena waktunya terbatas, gamenya cukup sebentar aja. Nanti kalian boleh latihan konsentrasi mandiri ya. Alhamdulillah tadi seru sekali diskusinya. Bahkan dari kegiatan ini yang ibu pilih kalian karena kalian aktif ya. Tidak disangka-sangka ternyata kalian juga memiliki riwayat menjadi korban ya, atau kayak menjadi pelaku. Itu mah bukan pelaku tapi kamu membela diri ya, membela diri dari
membela diri karena menjadi korban, tapi itu bagus gitu. Nanti Kayla ketika melihat teman yang seperti itu bisa ngasih apa sih bimbingan ke temannya gitu. Biasanya kan kalau antar teman pendekatannya lebih masuk ya, oh dulu juga saya gini-gini. Biasanya anak kalau misalkan ada apa sih cerita yang dilatar belakangi fakta tuh dia jadi oh seperti itu ya, oh iya buktinya tuh Kayla juga dulu kayak gitu bisa, oh iya saya juga pasti bisa. Jadi timbul motivasi dalam dirinya sendiri. Lain halnya kalau misalkan yang ngasih bimbingannya itu guru, kadang anak suka ngerasa ih ngaguruan baik, ih kamu ibu teh bapak teh ngerti nggak sih posisi saya, bisa memahami sih nggak sih perasaan saya gitu. Tapi kalau datangnya dari teman kan ya si anak teh merasa apa sih, oh iya ini sama seperti saya senasib, terus empatinya dapet kayak gitu. Karena kegiatan diskusinya udah selesai, Ibu ingin tanya dulu ada pemahaman baru apa yang kalian dapatkan dari diskusi tadi, diskusi singkat ya, pemahaman baru ada nggak? Boleh Reva? Reva dulu. Jadi sebenarnya lebih ke hal yang baru apa ya? Yang baru diketahui aja gitu. Ternyata orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja, emang kita gak bisa itu ya, gak Nggak bisa bisa tiba-tiba menilai. ya mungkin orang-orang tuh punya masalah di dalamnya gitu yang kita nggak tahu. Jadi ya lebih ke kita harus merangkul semua teman-teman kita gitu. Gitu ya, itu poinnya. Kayla? Sebenarnya kurang lebih ya dari Tarefa katakan, aku nggak expect yang wah kelihatannya aktif, kelihatannya baik-baik aja, itu ternyata punya masa kelamnya lah. Mereka punya latar belakangnya sendiri yang bisa mereka pijak dan sampai sekarang pun kelihatannya wah sukses banget nih orang. Umur segitu udah bisa public speaking kayak gini, umur segitu udah bisa aktif dalam organisasi yang nggak semua orang bisa gitu. Jadi aku apa pokoknya aku apresiasi banget lah buat kalian. Ayo tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Itu saja Bu, terima kasih. Ibu juga ingin bertanya satu pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan diskusi ini? Bimbingan kelompok. Fajar, boleh? Kalau saya pikirannya lebih terbuka. Lebih terbuka. Yang lain? Terus tadi lebih lega juga karena Lebih udah Lebih menceritakan. lega karena mungkin selama ini dipendam ternyata Iya. ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat cerita aku tentang itu gitu. Yang lain? Lebih tahu perasaan orang lain. Elis, Lebih tahu perasaan orang lain aja kayak gimana. Jadi bisa belajar empati juga ya. Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah selesai kegiatan bimbingan kelompok ini khususnya terkait materi bullying? Kayla boleh. Jadi di sini saya kan masuk sebuah forum ya, forum OSIS Kuningan. Di sana tuh mengadakan seminar-seminar kayak gitu. Nah, karena adanya diskusi ini, saya juga pengen istilahnya ada mengadakan sosialisasi Bu, dan terkait topik ini. Karena saya dengar dari dampaknya, korbannya, dari juga keseringannya yang bullying yang terjadi di sekolah tuh udah sering banget dan takutnya malahnya dinormalisasikan gitu. Malah dikata, ah ini mau bercanda doang, kamunya yang baperan gitu. Nah aku nggak mau. Jadi mungkin bakal diadakannya sosialisasi, jadi tunggu aja ya teman-teman di acara evoka selanjutnya. Oke. Ya, udah. Sedikit promosi ya. Ya, Ibu senang sekali karena waktunya singkat. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya dengan kalian karena menurut Ibu seru sekali kalian bukan hanya murid yang belajar dari guru, ternyata Ibu yang belajar dari kalian seperti itu. Terus yang ingin Ibu tekankan namanya kesehatan mental seseorang itu beda-beda. Gini ya, Ibu gambarkan kayak misalkan
kamu makan pedas, kamu beli seblak ya, kamu bertujuh nih datang ke warung seblak mau pesan seblak. Pasti nanti level pedasnya beda-beda kan? Ada yang level 1, 2, 3. Kalau misalkan 1 sampai 10, ada yang 10 ya. Saya mah seneng pedas, saya mah kuat gitu, mampu makan seblak dengan level paling tinggi level 10. Nah, pun sama dengan kesehatan mental. Kesehatan mental manusia itu beda-beda. Kalau diskalakan seperti tadi makan pedas, itu mungkin misalkan skala 1 sampai 10, ada yang ketahanan mentalnya itu di level 1, level 2, level 3 atau bahkan di level 10. Jadi artinya ketika kita tadi kan ada subtopik perbedaan bullying sama candaan ya, tadi sama Neng Elis bener perbedaannya ketika si korban bisa menerima atau enggak dikaitkan dengan tadi ketahanan mental. Kalau misalkan si anak tersebut ketahanan mentalnya hanya di skala 1 atau 2, dibercandain sedikit mungkin dia akan baper, kepikiran terus, nyampe rumah jadi males ngapa-ngapain, murung di kamar, aduh saya gini-gini, males makan, nanti terus males mandi, males berkegiatan gitu. Akhirnya si korbannya kan karena merasa depresi ya, males ini itu, akhirnya banyak timbul masalah-masalah yang lainnya gitu. Kalau misalkan si anak yang dipecandain tadi ketahanan mentalnya skala 9 atau 10 gini-gini, dia responnya beda. Dia senyum atau balik merespon bercandaannya gitu. Jadi intinya satu, kita harus mengetahui karakter teman-teman kita ketika mau bercanda boleh gitu, namanya berhubungan dengan teman mah kan pasti ada bercanda segala macam, tapi kita harus pandai memahami karakteristik teman kita. Ketika kita bercandain koresponnya kayak jadi murung atau kayak pasti kelihatan nggak suka, ibu yakin usia kalian sudah bisa memahami karakter atau perasaan orang lain. Dia dibercandain kayaknya nggak suka, ya udah nggak usah dilanjutkan kayak gitu ya. Terus karena tadi tujuan di awal ibu mengajak kalian siswa-siswi terpilih untuk mengikuti kegiatan bimbingan ini, ya pada akhirnya nanti kita akan membentuk agen kelompok atau agen anti bullying atau anti perundungan di sekolah ini gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya mengenai teknis agen anti bullying atau agen anti perundungannya, karena untuk pertemuan sekarang waktunya sudah selesai ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, Ibu tadi udah titip LKPD melalui Google Form ke Pajar, tolong di-share ke teman-temannya. Itu pertanyaannya hanya sedikit, pertanyaannya gampang, hanya pendapat kalian, setuju, tidak setuju, kurang setuju ya. Silahkan diisi. Oke, sambil Pajar nge-share Google Form LKPD-nya, Ibu sampaikan rencana tindak lanjutnya ya, tekankan kembali nanti kita akan membuat kelompok atau agen anti perundungan, kemudian juga Ibu tugaskan kalian membuat poster tentang bullying ya, nanti kita bisa pajang di lingkungan sekolah kita. Sama buat kalian yang tadi ternyata punya riwayat pernah dibully, kalau misalkan butuh konseling dari ibu, silahkan nanti hubungi ibu aja, nanti kita akan konseling secara individu biar lebih privasi lagi ya. Udah ada, silahkan diisi sekarang. Untuk pertanyaan esainya singkat-singkat aja juga nggak apa-apa ya. Gali, HP-nya nggak dibawa?
ya nanti ya. Kelas 10 aja dulu. Sudah belum? Belum.
tadi kesepakatannya 45 menit, ternyata aktualnya 55 menit ya, lewat 10 menit. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian sudah berkenan memenuhi undangan dari Ibu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Karena seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai ya, dari awal sampai akhir gitu. Akan Ibu tutup. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu share undangannya via WA lagi seperti kemarin ya. Kegiatannya sudah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu tutup. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila selama dalam kegiatan ada bahasa yang kurang berkenan atau perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.